Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anakku yang terkasih, kita boleh membawa pergumulan kita seberat apapun kepada Tuhan seperti berita anugerah dan pengampunan Tuhan tadi. Maka kini saatnya kita akan bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus Kristus bagaimana kita menghadapi situasi sekarang ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Betapapun suasana sekarang ini mencekam, tapi kami tetap datang kepadamu bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi untuk membuka hati dan merenungkan firman Tuhan supaya kami diberi kekuatan, diberi hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Dengan demikian kami kuat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan keluarga dan juga bersama-sama dengan seluruh masyarakat negeri ini, bertahan hingga virus corona ini berlalu dari kehidupan kami. Bukalah hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, cerailah kami, supaya kami bisa memahami dan menerima firman-Mu dengan sukacita dan dibangun olehnya. Tolonglah kami untuk bisa bersama-sama melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Kau kehendaki. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pelindung dan juru selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Gara-gara virus corona kita semua jadi ibadah di rumah ini ya. Virus corona rupanya telah melumpuhkan aktivitas kita sebagai manusia. Dan kita semua di sini juga terkena dampak oleh ulahnya. Kita telah diberi libur yang mencekam oleh virus yang menteror kita ini. Harusnya libur panjang itu kan menyenangkan ya, kita bisa piknik, kita bisa nge-mall, kita bisa nge-gym, gathering, nonton bareng, atau bahkan mungkin kita bisa pulang kampung menengok orang tua. Tetapi kali ini tidak. Liburnya agak berbeda. Ini libur tetapi tidak kita inginkan. Kita libur cukup panjang tetapi tidak kemana-mana, di rumah saja. Keluar rumah itu terasa berhadapan dengan bahaya yang tidak kelihatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, coba bayangkan, kalau keadaan seperti ini berlangsung bukan hanya minggu ini dan minggu besok, tetapi beberapa bulan yang akan datang. Kita hanya beribadah di rumah dan tidak bisa beribadah di gereja. Apa perasaan kita? Pasti kita akan merasa sangat rindu. Rindu ke gereja. Rindu berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Itu sebabnya majelis gereja ketika harus memutuskan, memindahkan ibadah dari gereja ke rumah-rumah, itu tidak mudah. Karena majelis tahu bahwa jemaat pasti akan sangat rindu perjumpaan di gereja seperti yang biasa kita lakukan bersama-sama. Hari ini saja terasa ada yang hilang. Biasanya hari Minggu itu kita bangun pagi, lalu antri mandi, berbenah, kadang-kadang tegang sedikit, oleh karena kita berusaha supaya tidak terlambat sampai di gereja. Tapi hari ini suasana itu tidak ada. Seperti ada yang kurang. Pergumulan pagi hari sebelum berangkat ke gereja. Hari ini juga ada yang kurang atau seperti ada yang hilang karena kita tidak bertemu dengan orang-orang yang kita kenal. Seperti minggu-minggu biasanya. Kita hanya berkumpul dengan keluarga atau mungkin keluarga besar kita dan tidak bisa berjumpa dengan yang lain. Bukan hanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang hilang, tetapi juga kegembiraan, kebebasan, keceriaan, harapan, semangat yang pengusaha mulai berpikir apakah usahaku ini akan terus bisa berjalan. Yang bekerja mulai bertanya dan berharap jangan sampai pekerjaanku diputuskan di tengah jalan. Yang sudah semangat menghadapi ujian tapi tiba-tiba harus libur, berharap agar nanti bisa mengikuti dengan semangat yang sama ujian yang belum selesai itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita semua rindu keadaan ini segera berlalu dan rindu keadaan seperti semula akan segera terjadi. Saudara-saudara, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Demikian kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada perjamuan malam Paskah. Tuhan Yesus merasa sangat rindu perjamuan malam itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwa itu adalah perjamuan terakhirnya. Sesudah itu dia tidak akan lagi bisa perjamuan bersama dengan orang-orang yang disayangi dan dikasihinya. Karena dia akan menderita, akan disalibkan, kemudian mati dan dibangkitkan. Dan sesudah kebangkitan itu Tuhan Yesus harus naik ke surga. Perjamuan malam Paskah tinggal kenangan baginya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus punya cara yang menarik supaya dia tidak kehilangan kebersamaan dengan para muridnya dalam perjamuan malam Paskah. Makanya dia mengatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan kalimat itu sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan beberapa hal. Yang pertama, betapa beruntungnya para murid itu oleh karena mereka masih bisa merayakan perjamuan Paskah lagi tahun depan. Mereka masih bisa bersama-sama dengan yang lain. Mereka akan berjuang bersama, bertemu bersama di dalam kehidupan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sehingga itu patut mereka syukuri. Karena mereka tidak akan merasakan kerinduan yang menyayat hati. Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengatakan betapa rindu dan inginnya Tuhan Yesus turut serta dalam persekutuan murid-murid itu sampai mereka bisa merayakannya lagi di perayaan tahun berikutnya. Tetapi itu tidak mungkin. Karena sebelum tahun depan Tuhan Yesus akan naik ke surga dan berpisah dari para murid. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus memberi cara bagaimana kerinduan para murid dan kerinduan Tuhan Yesus kepada mereka itu bisa terjembatani, yaitu dengan menciptakan makna perjamuan yang baru sebagai pengingat akan pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dia katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah kita bisa melihat dari bacaan itu bahwa ternyata tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat seiman dalam waktu yang lama, bahkan sebentar saja. Tidak berjumpa dengan Kristus beramai-ramai, merayakannya, tidak melayani dia dalam waktu yang terbatas karena kondisi tertentu, ternyata membuat kita semua merasa rindu. Apa artinya bagi kita? Saudara-saudara, apa artinya firman Tuhan ini bagi kita? Bukan hanya kita yang rindu keadaan sekarang ini segera berlalu. Tuhan juga rindu itu terjadi. Kita ingin keadaan segera kembali seperti semula. Kita bisa beribadah bersama, bekerja bersama, sekolah kembali masuk,
dan melayani bersama lagi dengan saudara-saudara yang lain. Dan Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Dia punya banyak cara untuk mewujudkan kerinduan itu. Tuhan juga rindu berjumpa dengan kita bersama-sama di gereja. Tuhan juga rindu kembali menemani kita berangkat dan pulang kerja. Tuhan juga rindu bersama-sama dengan kita menyelesaikan persoalan-persoalan di perusahaan tempat kita berjuang. Begitupun Tuhan rindu menyertai kita di dalam berjuang dan belajar di tempat kita bersekolah atau kuliah. Saudara-saudara yang terkasih, artinya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita mengatasi situasi seperti sekarang ini. Yang kedua, kerinduan selalu butuh waktu untuk menanti. Karena itu kita harus sabar, kita harus berpengharapan, dan kita tahu pasti bahwa semuanya ini akan berakhir. Dalam penantian ini kita merenung kembali seberapa kita patut bersyukur kepada Allah yang selama ini memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan bebas, tanpa hambatan apapun, tanpa halangan dan rintangan apapun. Tetapi kadangkala kita mengabaikannya. Kita tidak memperhatikannya, bahkan kadangkala merasa terpaksa dan mengeluh karena harus beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Kita juga bisa merenungkan betapa kita patut bersyukur atas perusahaan yang kita kelola, atas tempat bekerja yang diberikan Tuhan kepada kita, atas sekolah, dan hal-hal lain yang kadangkala memang membuat kita lelah dan letih. Tetapi ternyata setelah semuanya itu dihentikan sejenak, bahkan hanya dialihkan tempatnya saja, kita sudah merasa benar-benar merindukannya, bahkan takut kehilangannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita mulai rindu beribadah bersama, kembali bekerja, sekolah, dan menjalankan perusahaan kita, kita rindu keadaan semula terjadi lagi dalam kehidupan sehari-hari, percayalah, Tuhan lebih rindu dari kita. Biarlah sementara kita menabung rindu, agar bila semuanya ini berakhir, kita makin bersyukur. Semua yang Tuhan beri selama ini adalah berkat luar biasa. Dengan begitu, libur mencekam ini akan berubah menjadi libur ceria. Karena kita bisa berkumpul keluarga, berdoa bersama, bahkan beribadah bersama. Sebuah kesempatan yang tidak selalu ada, bukan, dalam kehidupan sehari-hari. Corona hanya bisa merenggangkan hubungan dan jarak fisik kita, tetapi tidak dengan hati kita. Corona justru sebaliknya menjadi wabah yang semakin menautkan hati kita satu sama lain dan hati kita dengan hati Tuhan. Tetap berpengharapan, bersemangat, dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita berkumpul kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita saat teduh dan hening sejenak. Bapa yang Maha Kasih, kami rindu bersekutu dengan sahabat-sahabat kami di rumah Tuhan, rindu melayani bersama dengan mereka, rindu memuji nama-Mu, rindu bercandaria. Kami juga rindu beribadah kepada-Mu Bapa di rumah Tuhan bersama dengan persekutuan besar warga GKJ Pondok Gede. Kami percaya bahwa Engkau pun merindukan ini ya Tuhan. Kini kami belajar betapa kami beruntung dan bersyukur mempunyai banyak saudara di dalam Tuhan. Beruntung dan bersyukur boleh beribadah dengan bebas selama ini. Beruntung dan bersyukur boleh melayani dengan penerimaan yang baik oleh orang-orang yang memperoleh pelayanan kami. Tuhan, setelah ini berlalu, kami ingin membulatkan tekad kami, beribadah kepadamu dengan sukacita, menikmati pekerjaan yang Tuhan berikan dengan syukur, begitu juga berjuang dalam usaha kami tanpa mengeluh, juga menjalani studi kami, sekolah kami dengan penuh kegembiraan sebagai berkat dari Tuhan. Kini kami bersama-sama datang kepadamu, menaikkan doa-doa syafaat kami. Hari ini kami ingat saudara-saudara kami yang telah lama menderita sakit. Namanya kami sebut di dalam warta gereja setiap kesempatan. Dan kami turut merasa betapa rindunya mereka, terkhusus bagi yang tidak bisa datang dalam jangka yang lama dalam ibadah yang kami lakukan bersama. Dan kami juga jadi rindu kepada mereka ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan mereka pemulihan, kesembuhan, dan semangat agar mereka tetap bisa datang kepadamu dan berjumpa dengan yang lain dalam setiap kegiatan yang ada. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami hari ini juga rindu pemulihan dari Tuhan atas keadaan yang porak-poranda akibat teror virus corona ini ya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan dengan kuasa dan kekuatan-Mu untuk menolong perjuangan kami bersama menghentikan penyebaran virus ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kalau hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga, bukan karena kami takut dan cemas, tetapi oleh karena kami ingin menyatukan hati, menyatukan diri kami dengan perjuangan saudara-saudara kami, yaitu pemerintah, terkhusus untuk para tenaga medis yang mempertaruhkan hidup mereka demi menolong saudara-saudara kami yang sekarang dalam perawatan karena virus ini. Kami tidak ingin membebani mereka dengan menambahkan jumlah pasien, baik oleh karena kami tertular ataupun kami menularkannya pada orang lain. Itu sebabnya ya Tuhan, berkatilah upaya bersama kami ini, kesatuan hati kami ini, supaya membuahkan hasil pada waktunya. Kami percaya dan berharap semua ini akan berlalu. Dan itu hanya karena kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan,
Mohon penghiburan dan kekuatan untuk keluarga besar Ibu Mertihati Yahya Lasiman yang telah Engkau jemput kembali pulang ke rumahmu ya Bapa. Juga untuk keluarga besar Ibu Panijem yang juga telah Engkau jemput kembali pulang ke hadirat-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu agar kedua keluarga yang berduka Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Berikan kepada mereka hikmat supaya mereka tetap rukun dan hidup saudara bersaudara tanpa kehadiran orang yang selama ini mengikat hubungan mereka. Bapa yang makasih, kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat kepada negara dan pemerintah mengatasi segala bentuk musibah dan bencana alam. Bahkan bukan hanya virus corona ini tetapi juga wabah demam berdarah yang mulai meluas ke beberapa daerah. Tuhan kiranya Engkau kendalikan dengan kuasa-Mu wabah-wabah ini. Karena jika tidak ya Tuhan, kami akan semakin lemah dan lelah menghadapinya. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami semua melewati masa-masa sulit ini, yang juga memporak-porandakan perekonomian dan dunia usaha, bahkan merusak budaya yang begitu baik selama ini. Bapa yang Maha Kasih, berikan kekuatan pada para pekerja yang cemas akan pekerjaannya, para pengusaha yang cemas akan perusahaannya, dan setiap orang yang sedang mencemaskan sesuatu oleh karena keadaan ini. Berikan kepada mereka pengharapan dan semangat baru. Bapa, berkatilah kami, melalui ibadah keluarga ini biarlah kehidupan keluarga kami dibangun, didekatkan kembali, dieratkan kembali melalui peribadahan, pujian dan doa bersama yang dilakukan di rumah masing-masing. Biarlah ini menjadi sarana kami untuk bercakap, bercengkerama dan menikmati kehadiran setiap anggota keluarga yang kadang kala atau sering kali tidak mendapat waktu dari kehidupan kami sehari-hari oleh banyaknya kesibukan yang kami harus selesaikan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau serahkan semua pergumulan masa-masa ini kepadamu. Tolonglah kami dan sertailah kami sampai semuanya usai. Dan biarlah kami belajar seperti firman yang telah kami renungkan bersama. Inilah doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Semua kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.